Assalamualaikum. Betul ini kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat gak belajarnya? Oh ngantuk ya, coba diregangin dulu dong tangannya, badannya. Baik, kalau udah siap coba lihat dulu nih meja dan bangkunya. Sudah rapi belum nih? Masih berantakan. Kalau masih ada sampah, boleh dirapikan terlebih dahulu. Udah siap? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin sama ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Oh, Silmi, silakan Silmi. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Melani? Oh sakit, kita doakan Melani sembuh kembali ya, biar bisa mengikuti kelas kembali. Baik anak-anak, tahukah kalian bahwa akuntansi merupakan salah satu keterampilan yang sangat dicari di dunia kerja saat ini. Nah, dengan kalian memahami akuntansi, kalian bisa menjadi suatu aset berharga di perusahaan besar. Bahkan kalian bisa membangun usaha kalian sendiri. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang mau membangun usaha sendiri? Boleh, Vika mau bangun usaha apa? Mau bangun usaha ini Bu, apa ya? Makanan. Makanan apa? Makanan brownies. Keren ya anak-anak, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang mau buka usaha? Apa? Prisma boleh. Mau buka usaha fashion nih Bu. Keren ya. Atau yang mau bekerja di perusahaan besar? Pasti mau ya. Nah, apapun impian kalian dengan mempelajari materi yang hari ini akan dipelajari, ini bisa menjadi kunci kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Amin. Amin. Nah, anak-anak, semalam sudah membaca belum pengertian akuntansi? Siapa yang tahu? Kok nggak bisa? Nah, akuntansi itu merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Nah, mungkin kalian di sini pernah ya melihat orang tua kalian, saudara kalian, atau bahkan kalian sendiri mencatat keuangan pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu semua akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat menyebutkan pengertian akuntansi, mengetahui tujuan akuntansi, dan mempelajari peran akuntansi, serta melaporkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Baik anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari akuntansi dasar, di mana di dalamnya mempelajari pengertian akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, apa sih pengertian akuntansi itu? Yaitu akuntansi ini didefinisikan sebagai seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran. Nah, semua transaksi dan bentuk kejadiannya ini bersifat keuangan lalu menafsirkan hasilnya. Nah, ini adalah definisi umum yang mencakup aspek-aspek utama pengertian akuntansi. Nah, untuk memperluas wawasan kita terkait akuntansi, di sini Ibu mengambil
menurut lembaga dan para ahli. Di sini menurut American Accounting Association dan Charles serta Walters. Ada yang mau bantu Ibu membacanya? Boleh Silmi. Akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Baik, kalau Permata boleh menurut Charles dan Walters. Nggak kebaca, Ibu. Menurut Charles T. Grant dan Walter Harrison, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mampu mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan atau manajer. Baik, anak-anak, akuntansi ini bukan hanya sekedar angka ya, tetapi juga interpretasi dan pengambilan keputusan. Nah, hasilnya itu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Nah, selanjutnya di sini ada 3 aktivitas akuntansi. Siapa yang mau coba maju? Boleh, Azahra. Ya, nggak apa-apa. Ya, kayaknya. Baik, makasih ya Zahra. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak. Di sini menurut Azhara itu ada mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Coba kita lihat ya. Nah, benar. Terus dulu. Nah, benar ya anak-anak, di sini aktivitas akuntansi itu ada 3, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Mengidentifikasi itu mengenali transaksi secara relevan. Lalu mencatat ini, mencatat semua transaksi biasanya menggunakan buku besar dan jurnal. Lalu mengkomunikasikannya ini menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Biasanya menggunakan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Nah, selanjutnya di sini ada peran akuntansi. Yang pertama ini sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan, yaitu menyajikan data keuangan secara terorganisir dan mudah dipahami gunanya untuk melihat gambaran besar nih kondisi keuangan suatu perusahaan. Lalu yang kedua ini membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan, yaitu investor ini menggunakannya untuk menilai potensi investasi. Lalu manajemen menggunakannya untuk perencanaan dan pengendalian. Lalu yang ketiga sebagai alat pengendali keuangan, yaitu membantu melihat area inefisiensi atau pemborosan. Biasanya menggunakan akrual atau perbandingan anggaran. Lalu yang terakhir sebagai penghubung dengan pihak ketiga, yaitu menyajikan informasi komunikasi kepada bank, investor, dan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini bidang akuntansi secara umum. Itu ada bidang akuntansi berdasarkan tujuan dan bidang akuntansi berdasarkan profesi. Nah, berdasarkan tujuan ini ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, akuntansi anggaran, sistem akuntansi, dan akuntansi sosial. Nah, selanjutnya berdasarkan profesi itu ada akuntansi publik, akuntansi intern, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi pendidik. Nah, di
sini ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sebelumnya apa sih informasi akuntansi itu? Yaitu data transaksi keuangan perusahaan untuk satu periode tertentu yang didasarkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, pihak yang membutuhkan informasi itu ada dua. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Siapa yang tahu? Boleh Windy. Ada pihak internal dan pihak eksternal, Bu. Ya, betul ya. Wih, boleh tepuk tangan. Nah, pemakai internal itu ada pemimpin perusahaan, direktur dan manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, dan manajer dan supervisor produksi. Sedangkan pemakai eksternal ini ada investor, karyawan, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Nah, apa sih pihak internal itu? Pihak internal itu pemakai informasi akuntansi yang termasuk pihak intern adalah pimpinan perusahaan atau manajemen. Manajemen ini menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan di masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya. Lalu pihak eksternal itu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Nah, di sini selanjutnya ada jenis dan bentuk perusahaan. Jenis perusahaan itu dibagi ada 3, yaitu apa aja? Perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Lalu bentuk perusahaannya itu ada perorangan, firma, komanditer, terbatas, koperasi, yayasan. Betul. Nah, jenis perusahaan jasa itu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa atau memberikan jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Nah, contohnya ini adalah bank, perusahaan, transportasi, bengkel, salon, dan kantor akuntan. Sedangkan perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan kemudian menjualnya kembali ke konsumen atau pihak lain, tapi tidak merubahkan perubahan bentuk. Lalu perusahaan manufaktur ini perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Melalui kegiatan produksi kemudian menjual produksi tersebut kepada pihak lain. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk perusahaan perorangan, yaitu yang kepemilikan perusahaannya terletak pada satu orang saja. Orang ini juga langsung memimpin perusahaannya. Lalu, yang firma ini ada perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menjalankan perusahaannya atas nama perusahaan, atau bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Nah, selanjutnya di sini ada komanditer, yaitu bentuk kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana salah satu pihak hanya memberikan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur modal yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada terbatas, yaitu badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada tugas berdiskusi ya. Saya dikejar tugas karena lari, jadi ngomongnya typo. Ibu akan bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas diskusinya itu adalah kalian mengidentifikasi jenis usaha masing-masing. Apakah usaha itu termasuk ke perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Lalu perkirakan bentuk perusahaannya, apakah perseorangan, CV, ataupun yang lain-lain. Lalu diskusikan kelebihan dan kekurangan bentuk perusahaan yang dipilih. Ibu kasih waktu 1 menit. Wah, boleh nih kelompok 3 udah siap ya. Boleh, silakan maju. Dia sekalian promosi anak-anak. Ya, jadi Ibu di sini aku tuh ada perusahaan dagang Ibu. Jadi di sini nanti
aku tuh jualan ibu. Nah jualannya ada jualan kue. Ini harganya cuma 13.000 aja. Nah untuk bentuk usahanya ini tuh aku tuh perorangan karena aku kan ngambil dari reseller juga. Terus untuk kelebihan kekurangannya ini kan makanannya awet gitu ya. Cuman memang harganya lumayan pricey gitu karena kan memang ini tuh dari kualitas yang sangat bagus gitu Bu. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu Fahri itu eh, punya perseorangan? Ya. Oh. Baik, kelompok lain ada yang sudah? Boleh Rita. Oke, ini yang saya punya teh usahanya namanya Pitasari, Bu. Ini jenis usahanya kayaknya manufaktur, Bu, soalnya dibuat, Bu, satu-satu, banyak menunya, tapi ini tinggal 2. Apa? Habis satu jualan. Terus perkiraannya saya mikir CP sih, Bu, CP kayak gitu. Terus apa kelebihan dan kekurangannya? Ini nggak ada kekurangan, kelebihannya sangat banyak, sangat enak. Oke, boleh dipesan, terima kasih. Kekurangannya mungkin itu kue basah ya, mudah basi ya. Iya betul, boleh kelompok 1, Vika. Ini Bu ada PT KIS, jadi ini perusahaan manufaktur. Kelebihannya karena mungkin dia namanya sudah besar ya, jadi gampang mempromosikannya. Kekurangannya karena banyak pesaingnya, jadi lebih sedikit gitu. Jadi harus ditingkatkan lagi promosinya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Vika. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Wah, anak-anak pintar ya, langsung membawa sampel makanan dan produknya gitu ya. Nah, anak-anak, pembelajaran pematerian hari ini sudah selesai, akan kita lanjutkan post test. Boleh disiapkan dulu ponselnya dan internetnya. Ada untuk 3 orang terbesar. Boleh silakan di-scan ya anak-anak. Ayo di-join anak-anak. Sudah belum? Belum. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Lihat aja nanti. Kerjakan aja dulu, belum juga mulai. Sudah belum? Udah lah ya, mulai ya kita ya. 1, 2, 3. Ayo dikerjakan anak-anak. Wih, Rita bagus ya. Wah, di sini Hermiwan sama Permata ya. Rebutan. Hermiwan siapa nih? Oh, Ira.
Sudah selesai belum anak-anak? Sudah selesai ya? Udah kelar semua ya? Ibu N. Wih, selamat buat juara 1 Permata, kedua Hermiwan Ira. Yang E itu siapa E? Wih, Rita. Selamat ya anak-anak. Untuk hadiahnya nanti ya di akhir pembelajaran. Baik anak-anak, di sini Ibu lihat sudah banyak yang mencapai KKM ya. KKM di pembelajaran hari ini tuh 70. Bagi yang sudah mendapatkan KKM, selamat ya. Namun bagi yang belum mencapai KKM, jangan khawatir. Ibu akan mengadakan pengayaan terlebih dalam lagi terkait materi hari ini. Nah anak-anak, postes ini bukan membandingkan kalian satu sama lain ya, tetapi untuk memotivasi diri kalian. Kalau yang sudah bagus, semangat, tingkatkan terus dan pertahankan. Namun bagi yang belum mencapai KKM, terus semangat ya. Jadikan ini sebagai dorongan belajar kalian. Baik anak-anak, sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh boleh, yang juara 1 Permata ya. Oke Ibu, jadi dari hari ini kita belajar apa itu akuntansi Ibu, mulai dari mengidentifikasi, mencatat, serta melaporkan. Dan kita juga belajar nih Ibu mengenai jenis-jenis perusahaan, mulai dari perusahaan perseorangan sampai pada perusahaan milik negara. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Permata. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya itu membuat rangkuman atau ringkasan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan mengapa sih pihak tersebut membutuhkan informasi akuntansi itu? Nah, dikumpulkan pertemuan minggu depan ya. Baik, pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar akuntansi. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu sebelum masuk kelas ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas Silmi untuk menutup. Oke teman-teman, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak sudah selesai.